warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, semua yang hadir di majelis ini, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, nenek-nenek, janda-janda, yang semoga semuanya disayang Allah, diberkahi Allah, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimurahkan rizkinya, kabulkan hajatnya, disayang Nabi Muhammad SAW, dibahagiakan hidup dunia akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, perayaan Isra dan Mi'raj mengingatkan kita kepada kejadian lebih dari 1400 tahun silam ketika Nabi Muhammad diberangkatkan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa dibawa naik menembus langit demi langit, melewati alam demi alam, melewati planet demi planet, hingga sampai di Sidratul Muntaha wa kana qaba qausaini au adna. Sebuah peristiwa agung, sebuah mukjizat besar, sebuah karunia terindah yang diberikan Allah kepada hambanya. Dan manusia agung yang diberi karunia indah ini tak lain tak bukan manusia yang paling tercinta di hati kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga saja dengan kita merayakan perayaan Isra dan Mi'raj ini kita mendapatkan sir, kita mendapatkan rahasia, kita mendapatkan keberkahan dari karunia indah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, di waktu Nabi Muhammad Mi'raj naik ke atas langit, salah satu pemandangan yang dilihat Nabi Muhammad, Nabi diajak jalan-jalan keliling surga, Nabi diajak jalan-jalan keliling neraka. Karenanya ada banyak hadis ketika Nabi Muhammad bercerita tentang penduduk surga ataupun penduduk neraka, Nabi mengawalinya dengan berkata, ra'aitu lailata an usriyabi, aku lihat ketika malam di Isra Mi'rajkan. Nah, itu selalu Nabi Muhammad awali dengan bahasa seperti itu karena memang banyak sekali yang dilihat oleh Nabi Muhammad di malam Isra dan Mi'raj, terutama dari penghuni surga maupun penghuni neraka. Salah satunya, ra'aitu lailata an usriya bi anna aktsar ahlin nar minal fuqara. Ada nih di kitabnya Imam Ghazali Minhajul Abidin. Kata Nabi Muhammad, malam saya dimi'rajkan ke langit, saya lihat dalam neraka, penghuni neraka kebanyakan orang miskin. Orang miskin siap-siap. Sahabat nanya, aminal mal ya Rasulullah, miskin harta nih Rasul. Yang bikin ada di neraka mungkin karena nggak banyak sedekahnya,
karena memang dia nggak ada sesuatu yang bisa dia sedekahkan. Aminal mal ya Rasulullah, miskin hartakah mereka wahai Rasul? Nabi Muhammad menjawab, la bal minal ilm, tidak, melainkan miskin ilmu. Miskin ilmu, nggak ngerti, tidak mau belajar cara sholat, tidak mau belajar cara puasa, tidak mau belajar hukum-hukumnya perempuan, mengenai haid, mengenai nifas, tidak mau dia pelajari, cara mandi wajib seperti apa tidak dia pelajari, sehingga datang ke negeri akhirat dengan tidak membawa bekal ibadah yang didasari dengan ilmu. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini Allah jadikan minal faqihat, orang-orang yang faham urusan agamanya insya Allah, atau orang-orang yang terus mau belajar ilmu agama insya Allah dan menghormati para ulama, amin ya rabbal alamin. Teman-teman saudariku sekalian saya muliakan, nah salah satu yang berkenaan dengan tema kita nih di belakang sini, dengan perayaan Isra dan Mi'raj kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan wanita sebagai tiang negara. Nabi Muhammad mengatakan, lailata an usriya bi ra'aitu aktsar ahli nar minan nisa. Ini suka tidak suka, memang ada hadisnya. Jadi harus saya sampaikan juga agar kita semua tidak termasuk di antara kelompok orang-orang yang disampaikan Nabi ini. Kata Nabi Muhammad, malam aku di Isra Mi'rajkan, aku lihat kebanyakan penghuni neraka dari kalangan kaum wanita. Kenapa banyak perempuan ada di dalam neraka? Karena memang jumlah perempuan di akhir zaman kabarnya lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Itu iya juga. Tapi juga memang ada banyak perempuan-perempuan yang terjerumus ke dalam api neraka. Saya berharap yang ada di sini semuanya tidak ada yang termasuk di dalamnya insyaallah. Termasuk juga orang tua kita, anak-anak perempuan kita, semua orang-orang yang kita sayangi insyaallah aman semua, mudah-mudahan amin. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, wa adkhilna ilal jannati ma'al abrar ya aziz ya ghaffar birahmatika ya arhamar rahimin. Jauhkan kami dari api neraka-Mu ya Allah, selamatkan kami dan masukkan kami ke dalam surga-Mu ya Allah, bersama dengan hamba-hamba yang baik-baik di sisi-Mu ya Allah. Kami dan seluruh keluarga kami ya Allah, dengan rahmat-Mu ya arhamar rahimin, wahai zat yang paling rahmat di antara semua yang memberikan kasih sayang. Teman-teman saya sekalian, saat Nabi Muhammad menyampaikan hadis tersebut, ada sahabat pada tanya, dan kita harus berterima kasih nih kepada para sahabat-sahabat yang bertanya, kita jadi tahu sebabnya. Apa sih? Apa hal yang membuat perempuan banyak yang ada di dalam neraka biar kita hindari, biar kita jauhi? Kita yang oleh Allah dijadikan di dunia ini sebagai tiangnya negara, kita juga berharap di hari akhirat nanti kita juga menjadi para penghuni surga insya Allah. Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan perempuan banyak yang ada di dalam neraka? Sebabnya apa? Apa perkara paling banyak
yang membuat perempuan terjerumus di dalam api neraka. Ali annahunna naqisatul aql waddin. Apakah karena perempuan itu kurang akalnya, kurang agamanya? Apa maksudnya kurang akal? Bukan berarti nggak pinter, tapi perempuan itu suka lebih banyak pakai perasaan daripada pakai akal, daripada pakai logika. Istilah orang zaman sekarang, perempuan suka pada baper, kebawa sama perasaan. Masya Allah, tuh perempuan suka kayak begitu. Jadi apakah itu sebabnya Rasulullah perempuan suka main rasa daripada main akal? Ahia naqisatuddin, apakah karena perempuan kurang ibadahnya? Kenapa kurang ibadahnya? Sholatnya dalam sebulan ada potong seminggu karena datang menstruasi. Puasanya sebulan Ramadan kepotong seminggu. Kadang-kadang kalau sebelum Ramadan bulan Sya'ban melahirkan, kepotongnya bukan cuma seminggu tapi sebulan karena terpotong dengan nifas. Apakah karena itu wahai Rasul? La, kata Nabi Muhammad, enggak, bukan. Perempuan banyak masuk neraka bukan karena itu. Itu bukan hal yang merupakan kekurangan perempuan. Perempuan itu malah justru terbawa perasaannya adalah sebuah kelebihan, bukan kekurangan. Dalam beberapa hal. Kabarnya, saya kasih tahu aja ya. Perempuan itu antara akal kanan sama akal kirinya seimbang. Sehingga ada keseimbangan antara berbagai macam hal. Perempuan bisa berpikir sambil mengerjakan sesuatu. Makanya jangan heran, perempuan tuh suka dibilang multitasking. Kalau pagi-pagi nih sambil masak, sambil dengerin YouTube, TV buka juga. Begitu ya, ini kayaknya yang ketawa berasa nih. Habis gitu sambil gendong anak pula. Kalau anaknya nangis, di mesin cuci baju-bajunya lagi dimasukin pula. Itu semuanya sambil kerja tuh. Telinga kerja, mata kerja, handphonenya bunyi, sempet diangkat, diajakin ghibah, diajak gosip sama temennya, bisa nyambung. Masya Allah. Sampai saya pernah dengar seorang psikolog mengatakan, kalau kamu ngajak bicara anak perempuanmu, dia sambil gambar, biarin. Karena meskipun tangannya gambar, otaknya, telinganya tetap bisa mendengarkan dengan baik dan mencerna dengan baik. Tapi kalau anak laki-laki, kamu ajak ngomong dia sambil main game, misalnya gitu, jangan boleh. Karena dia kalau lagi main, dia nggak akan mendengarkanmu. Dia sambil mengerjakan sesuatu, tidak akan mendengarkanmu. Itu kemampuan perempuan. Allah Subhanahu wa taala karenanya seperti yang disampaikan Nabi Muhammad, menganggap perempuan itu sebagai tiang negara, tiang rumah tangga. Ini kayak tiang nih ibu-ibu sekalian, jadi sandaran. Sandarannya atap ke tiang, sandarannya dinding ke tiang, pintu sandarnya juga ke tiang. Semuanya bersandar ke tiang. Karenanya Allah jadikan sistem otak perempuan itu memang berbeda dengan sistem otak laki-laki. Jadi itu bukan merupakan kekurangan bagi perempuan, justru merupakan kelebihannya. Sahabat tanya, kalau gitu apa yang menjadi permasalahan kaum perempuan
Sehingga kaum perempuan ini banyak ada di neraka. Apa sebabnya wahai Rasul? Biar kami bisa sampaikan kepada anak-anak perempuan kami, kepada istri kami, kepada ibu kami, saudari kami, agar kami semua tidak ada yang masuk di antara orang-orang yang menjadi penghuni neraka tersebut. Nabi menyebutkan dua hal. Simak baik-baik wahai calon penghuni surga. Simak baik-baik biar kita semuanya terhindar dari neraka. Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, li annahunna yakthurnal la'nah wa yakfurnal ashirah. Li annahunna yakthurnal la'nah wa yakfurnal ashirah. Yang pertama, li annahunna yakthurnal la'nah, karena perempuan itu suka ngomel. Perempuan suka caci maki. Perempuan gampang mengolok-olok. Perempuan gampang menghina orang. Perempuan lidahnya lebih ringan buat berkata sesuatu yang buruk pada orang lain. Banyak di antara perempuan calon penghuni neraka. Kalau yang di sini calon penghuni surga semua, insya Allah nggak begitu. Banyak di antara perempuan calon penghuni neraka yang tidak mampu menjaga lisan mereka. Nah, kalau zaman sekarang ditambahin, selain nggak bisa jaga lisan, nggak bisa jaga jempol. Dari komentar di media-media sosial, dari komentar di grup-grup WhatsApp, ya. Teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, jadi kalau kamu ingin menjadi salah satu calon penghuni surga, hal pertama yang harus kita lakukan adalah jaga lisan. Jaga lisan. Jaga mulutmu. Mulutmu harimaumu. Diterkam bisa-bisa dirimu sama mulutmu sendiri. Hati-hati teman-teman. Hati-hati. Lisan nih, sumber petaka paling jahat. Lisan nih, sumber kecewa paling banyak. Sumber penyesalan paling banyak disebabkan karena ulah lisan. Teman-teman saya sekalian, sering gak habis ngomong nyesel, ya ampun coba tadi gak ngomong gitu? Sering? Sering? Atau lebih sering, aduh saya nyesel kenapa tadi gak ngomong, kenapa saya diem aja? Enggak, jarang ya. Kita lebih sering menyesal karena berbicara daripada menyesal karena diam. Jaga lisan. Terutama kepada orang-orang tersayang, orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita nih kadang-kadang kalau kita di luar, kita gampang minta maaf sama orang. Coba aja perhatikan. Kita kalau di jalan gitu kan, kita tabrak orang, kita langsung bilang, maaf ya, maaf. Saya nggak sengaja, maaf ya. Tapi kalau dalam rumah kita lagi jalan, kita nabrak suami kita, kenapa sih duduk di sini? Kayak nggak ada tempat aja, sanaan kenapa? Masya Allah, padahal kita yang nabrak, tetap juga nyalahin dia. Begitu? Ada yang begitu di sini? Jaga lisan teman-teman saudaraku sekalian. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah api neraka mencabik-cabik seseorang melainkan illa bima hasadat alsinatuhum, melainkan disebabkan apa yang dilakukan oleh lisan-lisannya. Buka-buka aib orang, menyebar-nyebarkan aib orang. Nah, tuh, ini dia nih. Kalau udah tahu ada aib dibuka sana buka sini, seneng rasanya semua orang tahu
siapa dia sebenarnya. Wah. Padahal dalam hadis Nabi Muhammad mengatakan, siapa yang menutup aib saudaranya, Allah akan menutup aibnya dunia dan akhirat. Siapa yang membuka-buka aib saudaranya, Allah akan buka aibnya walau fi jawfi baitih, walaupun di dalam kamar tidurnya sendiri. Buka sama Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita perempuan yang bisa jaga lisan. Amin. Ada namanya Hatim Al-Asam, ya. Ada seorang ulama namanya Hatim Al-Asam. Itu dikenal sebagai orang yang tuli. Padahal beliau nggak tuli. Kenapa dikenali sebagai orang yang tuli? Jadi sewaktu beliau datang ke satu tempat untuk mengajar, berdakwah, menjadi seorang ustadz, orang semua kenal siapa beliau, ulama terkemuka. Ada suatu waktu, mohon maaf nih ya, datang seorang perempuan mau bertanya tentang hukum sesuatu. Ketika dia sudah dekat dengan si Hatim ini, seorang ulama ini, mohon maaf teman-teman sekalian, perempuan ini buang angin. Bahasa kerennya kentut. Suaranya itu agak, kan kentut juga ada macam-macam suara ya. Ada berbisik, ada berteriak. Nah, ini kayaknya jenis-jenis yang agak memalukan lah gitu. Merah padam mukanya. Ya Allah, ini yang namanya keluar angin nih kan, jangankan di hadapan seorang ulama yang sangat mulia gitu. Di hadapan orang biasa-biasa aja kita malu. Di hadapan anak kita aja kan kita malu kan. Ini di depan ulama yang memang sangat terhormat gitu. Merah padam mukanya. Hatim Al-Asam berusaha untuk membuat dia jangan sampai merasa malu, jaga hatinya. Kemudian dia berkata, ibu tanya tadi sama saya. Iya tuan, tolong agak keraskan suaranya bu, saya tuli. Perempuan ini mengeraskan suaranya. Jadi tuan, saya mau bertanya urusan satu ini. Suami saya kemarin bilang, dia agak kerasin suaranya, jatuh talak atau tidak itu tuan? Katanya Hatim, ibu boleh lebih keraskan lagi suaranya. Fi uduni somam, telinga saya tuli bu. Perempuan ini ketika Hatim minta dikeraskan lagi suaranya, taulah dia, oh alhamdulillah waktu saya kentut tadi dia nggak kedengeran. Perempuan ini seneng, tapi kemudian jadi pertanyaan Hatim, kalau satu hari dia tahu kalau saya sebenarnya pura-pura tuli, dia pasti akan malu juga. Hatim memutuskan sepanjang hidupnya perempuan tersebut, beliau berpura-pura tidak mampu mendengar dengan baik. Buat nutupin aib perempuan tersebut, Hatim sampai dapat julukan Hatim Al-Asam, Hatim yang tuli. Itu nutupin aib perempuan satu aja, beliau sampai akhlaknya seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita kebaikan hati yang membuat kita juga jadi memiliki kebaikan lisan insya Allah. Ada kisah dari seorang habaib namanya Habib Abdullah bin Yahya, salah satu salah satu pemuka-pemuka dalam thariqah Al-Ba'alawi ya. Para habaib-habaib itu banyak thariqahnya, mereka thariqah Ba'alawi. Kayak baca Ratib Haddad, baca Wirdul Latif kalau pagi hari, baca kayak teman-teman baca ini kan, Maulid Habsyi, baca Maulid Dibai. Nah, itu salah satu dari jalannya thariqah Al-Ba'alawi, jalannya para habaib gitu, zikir-zikirnya para habaib. Ada salah satu dari habaib kita namanya Habib Abdullah bin Yahya alaihi ridwanullah.
Satu waktu didatengin seorang perempuan, ibu-ibu nangis-nangis kepada Habib Abdullah bin Yahya. Bilang, Habib tolong saya, Habib tolong saya. Kata Habib, gimana tuh, kenapa? Dia bilang, Bib, habis toleh kanan kiri nggak ada orang, boleh saya ngomong sesuatu nih, aib sekali Bib buat diri saya. Oh yes, yaudah, jauh semua yang lain-lain, tapi yang nggak sampai deket sekali ya. Kenapa, kata Habib? Dia bilang, anak saya Bib, perempuan, belakangan ini kok suka pusing-pusing kalau pagi, mual-mual kalau pagi, suka betahak kalau pagi. Bukan karena kena COVID ini ya. Saya curiga aja Bib, kemarinan saya tanya, ternyata dia ngaku lagi hamil Bib, padahal belum punya suami. Hamil di luar nikah. Apa yang harus saya lakukan Habib? Saya ini bingung Bib. Berapa umur anakmu? 19 tahun Bib. Oh baik. Ibu ada cerita ini kepada yang lain? Belum ada Bib, saya galau Bib, saya susah. Jadi saya pagi ini juga saya langsung datang ke tempat Habib, saya meminta jalan keluar dari Habib, apa yang harus saya lakukan Bib? Saya gugurkankah atau apa yang harus saya lakukan? Ibu alamatnya di mana Bu? Banjarbaru Habib. Enggak ya. Jalan sekian, nomor sekian, gitu kan, kasih tahu. Ini hari Sabtu. Ibu malam Senin nanti ada acara di rumah? Ada di rumah? Ada Bib. Kenapa Bib? Udah, Ibu gini aja. Ibu nggak usah ngomong masalah ini sama siapapun. Tutup rapat-rapat. Jangan sampai ada yang diomongin hal ini. Lebih Habib. Terus gimana Bib? Pulang ke rumah, udah anaknya nggak usah dimarahin, udah nggak usah buat apa-apa. Nanti Bu malam Senin saya mau datang ke tempat Ibu siap-siap ya. Oh gitu Bib. Baik Bib. Ini ibu ini pikir mungkin Habib mau datang, mau baca-bacain anak ini. Mungkin Habib mau datang mau ngasih nasihat kepada anak perempuan ini. Perempuan ini pulang, Habibnya panggil anak-anak perempuannya. Beliau usia 50-an ke atas, mungkin 60-an ke atas. Beliau panggil putri-putrinya. Dia bilang, Abah rasa Abah kepengen nikah lagi. Anak-anaknya solehah. Mereka tahu ayahnya sangat soleh. Pasti punya alasan dalam melakukan segala sesuatu. Jadi ayahnya bilang, anaknya bilang, apa yang harus kita persiapkan ayah? Tolong siapkan, belikan kain, belikan mukena, belikan abaya, belikan sepatu, sendal, belikan perhiasan. Kita nanti mau melamar perempuan malam Senin. Lebek ayah. Malam Senin datang bawa rombongan anak-anak perempuannya. Si ibu didatengin Habib yang sangat mulia di negerinya. Memang semua orang memuliakan beliau ya. Zaman tersebut setara Habib Umar bin Hafid lah zaman sekarang. Habib Abdullah itu. Ini kejadian bukan di Hadramaut tentu saja ya, di Indonesia sini. Teman-teman sekalian, wah rame rumahnya, wah ada Habib Abdullah datang, Habib Abdullah datang, tetangga semuanya pada berdatangan ke rumah itu, rame banget. Gitu nyampe Habib Abdullahnya bilang, saya datang ke sini bilang sama ayahnya untuk melamar anak perempuanmu menikah kalau boleh malam ini juga. Seneng sekali ayahnya, anaknya dilamar sama Habib Abdullah ini. Ulama paling terkemuka pada zaman tersebut. Mereka semua nggak tahu bahwa tujuannya Habib melamar anak perempuan ini untuk menutupi aibnya. Masya Allah. Ini hati terbuat dari apa ya?
Kenapa kok hati kita kadang-kadang melihat aib orang lain bawaan malah pengen cerita, bukannya ditutupi sebisa mungkin? Kenapa nih kalau dengar ada kekurangan orang malah jadi salah satu radio-radio penyampai, salah satu penyebar bahkan berita yang belum pasti, berita masih hoax, senengnya luar biasa kalau dengar aib orang. Ya Allah, kita minta sama Allah mudah-mudahan Allah jauhkan sifat ini dari diri kita. Allah tutupi aib-aib kita, Allah tutupi aib orang Islam dari kita insyaallah. Saya sering bilang sama teman-teman saya, tolong jangan ceritain sesuatu yang buruk tentang teman-teman saya, tentang keluarga saya, jangan. Karena saya belajar buat husnudzon setengah mati, belajar buat baik sangka sama orang setengah mati. Kita nggak tahu aibnya aja susah mau baik sangka, apalagi kalau kita tahu aibnya orang, lebih susah lagi mau baik sangka. Bukan begitu? Padahal inna ba'dadh-dhanni ithmun, berburuk sangka itu adalah bagian dari dosa. Kata Allah dalam Al-Quran, sumber dosa. Khaslatan laisa fawqahuma syai'un minasyarr su'udzan billah wa su'udzan bi ibadillah. Nabi Muhammad mengatakan sifat su'udzan, buruk sangka, itu adalah sifat paling buruk dari semua sifat yang ada. Su'udzan kepada Allah, su'udzan buruk sangka kepada hambanya Allah. Teman-teman saudaraku sekalian, diterima enggak lamarannya? Kata Habibnya. Ayahnya bilang, ya Allah Bib, alhamdulillah Bib, senang Bib, saya terima lamarannya Bib. Kalau lamarannya diterima, boleh enggak sekalian aja, saya udah bawa nih buat maharnya, saya udah bawa buat seserahannya, boleh enggak kalau malam ini langsung diadakan akad nikah? Alhamdulillah, tapi kita nggak punya persiapan apa-apa Bibi, udah deh kita borong soto Banjar di sebelah sana. Malam itu juga langsung diadakan acara baca maulid singkat, kemudian akad nikah. Habis selesai itu si ibu nih tinggal nangis saja di dalam rumahnya, penuh syukur. Ya Allah, Masya Allah, Habib ini nutupi aib anak perempuan saya, sampai mau-maunya menikahi anak perempuan saya, pezina, seorang pezina, perempuan yang hamil di luar nikah. Teman-teman saudaraku sekalian, Habib ini nikahin beberapa malam bersama dengan perempuan tersebut itu tanpa berhubungan intim, salaman aja. Habis itu dinasehatin sama Habib, setiap malam dikasih tahu, diajak sholat berjamaah, diajak zikir bersama, diajak sholawatan bersama, tanpa pernah berhubungan intim sama beliau. Sampai perempuan ini benar-benar taubat, malu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nangis-nangis depan Habibnya, saya taubat Bib, saya malu sama Allah Bib. Habis taubat sungguh-sungguh, subhanallah, Allah kasih beberapa hari kemudian keguguran. Biasanya tandanya seorang pezina yang hamil di luar nikah, jika dia bertaubat kepada Allah, Allah akan gugurkan kehamilannya. Kata guru saya yang bercerita ini, yaitu Al-Habib Umar bin Hafid. Jadi cerita ini saya dengar dari Al-Habib Umar bin Hafid. Cirinya seorang pezina yang bertaubat kepada Allah dan dia hamil, jika dia hamil di luar nikah, cirinya adalah digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kandungannya. Gitu, dia nggak usah pakai aborsi. Kalau sungguh-sungguh kamu bertaubat kepada Allah, Allah akan gugurkan. Tidak ada yang lebih indah
dari taubat pada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman saudaraku sekalian. Akan tapi kita minta sama Allah, mudah-mudahan Allah jauhkan anak-anak kita, cucu-cucu kita, keturunan kita semuanya dari pergaulan-pergaulan bebas, dari perzinaan, dari narkoba, dari minuman keras, dari semua hal-hal yang diharamkan Allah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Habis dia keguguran, beberapa waktu berselang, Habib kemudian menceraikannya. Udah jadi perempuan solehah sekarang, udah jadi perempuan masya Allah sekarang, sama Habib diceraikan. Habis diceraikan sama Habib, beberapa bulan kemudian yang lamar ngantri. Ini perempuan jandanya Habib Abdullah. Pasti nih Habib nikahi dia karena dia memang perempuan yang luar biasa. Waduh, yang lamar banyak bener. Sampai kemudian diistikharahkan, dah ada laki-laki soleh yang kemudian menikah dengan perempuan tersebut dan kehidupannya menjadi kehidupan yang baik. Tuh, lisan ya, jangan suka buka-buka aib orang. Sebisa mungkin kita punya lisan kita jaga, kita punya lisan kita jaga. Jangan sampai keluar kalimat-kalimat yang menyakitkan. Nabi Muhammad mengatakan, ayyuma imra'atin qalat li zawjiha ma ra'aitu fika khairan qad tahwi biha fi nari jahannam sab'ina kharifa. Jika ada seorang perempuan berkata kepada suaminya, ya ampun bang, hidup sama kamu isinya sengsara mulu, neraka rasanya. Kamu kenapa nggak bisa jadi kayak suami orang gitu? Emang selama ini dia kalau nggak kawin sama orang, kawin sama apa? Yang lain diajak jalan-jalan ke luar negeri, saya ke Indomaret aja enggak. Saya sepanjang hidup sama kamu, saya selalu susah. Saya nggak pernah kamu senangkan, kamu nggak pernah membahagiakan saya. Sejak nikah sama kamu, hilang senyum saya, hilang bahagia saya. Kalau ada seorang istri berkata seperti itu, aku tidak pernah melihatmu berbuat baik padaku sama sekali, kepada suaminya, Nabi Muhammad berkata menyebabkan perempuan tersebut terjerumus neraka jahanam 70 tahun lamanya. Oh, serem sekali ya. Yuk, terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita, suami kita, biarkan ia mendengar darimu kalimat-kalimat yang manis. Katakan padanya, andai waktu bisa kuulang, tak akan kupilih pasangan yang lain selain dirimu. Kata suaminya, memang gak ada yang lamar kamu selain saya. Masya Allah. Yuk, bilang yang bagus-bagus sama suaminya. Ayo para istri cobain, sampaikan sama suami, I love you. Coba dengerin jawabannya. Kamu salah minum obat apa gimana nih? Masya Allah. Kalau kepada yang jauh kamu bisa berbicara yang manis, tidakkah kepada suamimu seharusnya juga kamu begitu? Kalau kepada yang jauh-jauh yang tidak mengenalmu, kamu bisa jaga kalimat-kalimat yang keluar dari lisan kamu, tidakkah kepada orang-orang di sekelilingmu seharusnya kamu begitu? Anak-anakmu, teman-teman, anak-anakmu, daripada kamu omelin dia, dasar ini rapot kenapa kok bisa matematika 5, bikin malu mama aja.
Daripada kamu ngomong begitu, kamu bilang aja, Masya Allah nak, rapot kamu masih banyakkan birunya daripada merah. Yang merahnya pun juga nih 5 nih, mama dulu 3. Udahlah, udahlah. Yang enak-enak aja Bu, sama anak-anak kamu. Tidakkah kamu menyayanginya sepenuh hatimu? Tidakkah kamu menyayanginya sepenuh jiwamu? Tidakkah ia adalah hal terindah yang Allah berikan dalam hidupmu? Akan tetapi pernahkah kamu sampaikan itu kepada anak-anakmu? Pernahkah kamu dekap anakmu kemudian kamu berkata, nak, kamu adalah hadiah terindah yang Allah berikan dalam kehidupan mama. Terima kasih anakku sayang. Pernahkah kamu berkata kepada anakmu, nak, mama sangat mencintaimu dan mama ingin selalu bersama denganmu dunia hingga akhirat. Maka nak, mari kita berbuat kebaikan agar tidak hanya di dunia kita bersama, tapi kelak di hari akhirat pun juga kita dapat berkumpul bersama. Ibu-ibu, sampaikan kepada anakmu kalimat-kalimat yang indah. Ia akan menjadi penghibur hatinya di saat hatinya galau. Ia akan menjadi penenang hati mereka di saat mereka menghadapi keadaan yang kering, keadaan yang gelap di luaran sana. Anak itu biarkan merasa dicintai oleh orang tuanya. Itu adalah hak mereka untuk mendapatkan cinta dan kasih sayangmu. Katakan kepada mereka, ibu-ibu. Jangan biarkan lisanmu selalu berkata hal yang tidak enak buat mereka. Sholat enggak? Kamu enggak sholat kan? Neraka loh. Ya Allah, ya. Kita itu sama Nabi Muhammad dibilang al-jannah tahta aqdamil ummahat, surga yang ada di bawah telapak kaki ibu, bukan neraka. Jadi nggak usah bawa-bawa neraka, bawalah surga dalam percakapanmu dengan anak-anakmu. Bawalah hal-hal yang menyenangkan, bawalah salam, bawalah kedamaian dalam hati anak-anak kita, karena demikian yang Allah SWT sampaikan terhadap dirimu, ada surga di bawah telapak kakimu. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, bicara yang menyenangkan terhadap anak kita, terhadap suami kita, terhadap orang-orang di sekeliling kita. Walaupun memang kulil haq walau kana murra, ucapkan kebaikan, kebenaran walaupun pahit. Nah, tapi kalau masih bisa dengan bahasa yang manis, kenapa pilih yang pahit? Berbicaralah yang manis. Saya punya cerita indah dari Abdullah ibn Mubarak. Ini kelas atas sih ini. Abdullah bin Mubarak lagi pergi haji. Ulama terkemuka pada masa tersebut ya. Tapi beliau sederhana sekali. Habisnya mengerjakan sholat subuh di masjid Al-Haram, beliau jalan-jalan naik unta, jalan-jalan kayak lihat-lihat pegunungan, masih suasananya temaram subuh. Terus dia jalan-jalan, kelihatan ada sekelebat bayangan, kok kayak orang apa jin apa nih, makhluk halus atau makhluk manusia nih. Ternyata begitu dia samperin, seperti perempuan. Jadi dia ucap salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan sendirian. Perempuan tersebut menjawab, Salamun qawlam rabbir rahim. Ayat Al-Quran adanya di surat Yasin. Bu, lagi ngapain? Kata Abdullah bin Mubarak, sendirian di tengah lembah, gak ada sapa-sapa di waktu jam seperti itu. Perempuan tersebut menjawab, wa man yudlilillah fala hadiyalah. Siapa yang disesatkan oleh Allah,
dia tidak ada petunjuk baginya. Oh, ibu nyasar, ibu sesat, ibu mau saya antarkan balik lagi. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat kebaikan sebiji zarah pun dia akan mendapatkan balasannya. Oh baik bu, kalau gitu saya antarkan ibu. Ibu mau ke arah mana bu? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Oh ibu mau ke arah masjidil haram. Ya udah bu, ayo bu. Silahkan ibu naik untanya. Begitu naik untanya ternyata lebih tinggi, sehingga perempuan tersebut terjatuh. Abdullah bin Mubarak liatin perempuan itu berkata, kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Sampaikan kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mata mereka. Ayat Al-Quran. Abdullah bin Mubarak menundukkan kepalanya, kemudian menundukkan juga untanya biar gampang ibu ini naikin. Ibu ini naik, kemudian baca, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Jalan nih, kemudian naik untanya. Abdullah bin Mubarak liatin nih ibu-ibu ini kayaknya dari tadi ngomongnya ayat aja gitu. Saya mau tanya pertanyaan yang kira-kira nggak ada di ayat. Jawabannya, bu, ibu udah nikah? La tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. Kata perempuan ini, janganlah suka bertanya sesuatu yang kalau kamu tahu jawabannya kamu akan kecewa. Jangan nanya apa-apa. Oh, bingung juga ya. Dia nyanyi, akhirnya bersenandung Abdullah bin Mubarak. Ibu tersebut mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wasila. Wahai orang yang beriman, berzikir sajalah kalian dengan zikiran yang banyak dan bertasbihlah kepada Allah. Akhirnya Abdullah pun berzikir sampai nyampe di tendanya perempuan ini. Perempuan ini kemudian memanggil anak-anaknya. Ya Yahya hudil kitaba biquwah. Ada anaknya namanya Yahya. Ya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya. Ada anaknya namanya Ibrahim. Ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Ada anaknya namanya Isa. Katanya Abdullah, faidan bih ke akmar. Anaknya kemudian datang, wajahnya kayak bulan semuanya. Kan perempuannya tadi tutup muka ya, jadi nggak ketahuan mukanya kayak gimana. Dia bilang anaknya cakep-cakep bener, masya Allah, masya Allah. Perempuan tersebut kemudian menyuguhkan makanan-makanan yang mereka punya, seraya mengatakan kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Silakan makan minumlah kalian atas perbuatan yang telah kalian lakukan di waktu sebelumnya. Ayat Al-Quran juga itu. Abdullah sambil makan, sambil minum, Abdullah nanya, itu ibu kalian? Iya betul Pak, makasih ya Pak, sudah kembalikan, kami udah galau dari tadi nih, kami udah susah, ibu kami ini di mana? Rupanya tersesat jalan ibu kami, makasih Pak, ketemu sama Bapak. Kami senang sekali Bu, kami ketemu sama orang baik seperti Bapak. Kata Abdullah bin Mubarak, saya lebih senang lagi ketemu sama beliau. Saya nggak pernah ketemu perempuan kayak begitu, lagi nyasar aja, tidak berbicara kecuali dengan ayat Al-Quran. Padahal ya Bu, orang tuh kalau nyasar segala bahasa dia bisa loh. Ya orang-orang Banjar nih kalau pas lagi umroh atau haji, kalau lagi nyasar mendadak bisa bahasa Arab. Sambil nunjukin kartu hotel, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan saya jalan yang lurus, balik ke hotel maksudnya. Masya Allah, Masya Allah. Lah ini seorang perempuan, padahal tersesat jalan, padahal perlu berbicara untuk nunjukin kemana. Dia ngerti bahasa Arab, tapi tidak berbicara kecuali dengan ayat Al-Quran. Anak-anaknya bilang, dan ini mempesona sekali ucapan anak-anaknya terhadap ibunya.
Katanya Abdullah bin Mubarak, saya kagum terhadap ibu kalian. Kata anak-anaknya, jangankan bapak yang baru bertemu beberapa saat dengan ibu kami, kami yang tinggal bersamanya bertahun-tahun tak pernah habis kekaguman kami kepadanya. Bu, kalau anakmu disuruh bercerita tentangmu, kira-kira ada nggak yang bahasanya begitu? Ibu kamu kayak gimana, nak? Ya gitu deh. Suka ngomel nggak? Ya gitu deh. Masya Allah, Masya Allah. Kayaknya ibu kamu baik kok, kelihatannya doang tuh ustazah. Kalau depan orang emang kayak begitu, tar kalau di rumah lain lagi tuh ustazah. Masya Allah. Ini anak-anaknya justru berkata, kami yang hidup bersamanya berpuluh tahun tak pernah habis kekaguman kami kepadanya. Beliau adalah seorang perempuan yang dari sejak mudanya memutuskan untuk tidak berbicara kecuali dengan ayat Al-Quran, makhafatan antazilla biha lisanuha, karena khawatir lisannya membuatnya tergelincir, takut salah ngomong, memutuskan tidak berbicara kecuali dengan ayat Al-Quran. Jadi tiap ngomong dapat pahala, ya tiap ngomong dia ngaji. Tapi kalau ibu-ibu sih nggak bisa ngamalin begini, kita semua nggak bisa ngamalin. Yang hafal kul ya kul hu aja. Mau ngomong pakai bahasa Al-Quran gimana caranya, Bu? Kul a'udzu birabbil falaq. Li ilafi Quraisyin ilafihim. Itu maksudnya apa ya? Masya Allah. Kita tidak mungkin dapat mencontoh perempuan tersebut, tapi sekurangnya pastikan setiap berbicara 3 hal. 1, jangan bohong. 2, ada manfaatnya. 3, jangan nyakiti orang. Jangan menyakiti orang, baik orangnya itu orang yang mendengarmu atau orang lain yang tidak sedang bersama denganmu. 1 apa tadi? Tidak bohong. Jangan memilih berbohong. Jujur aja, nggak usah bohong. Jujur itu enak kok, lebih ringan. Orang kalau jujur itu lebih tidak ada beban daripada yang bohong. Kalau bohong, kamu harus memikirkan kebohongan yang lain lagi untuk menutupi kebohongan yang sebelumnya. Lama-lama kamu hidup dalam kebohongan. Udah jujur aja. Kalau kamu lagi nyuci baju suami, ketemu ada uang tersangkut di saku, kemudian kamu ambil uangnya buat beli pulsa, suami nanya, kelihatan nggak ada 100 ribuan di saku baju saya? Jujur aja, Bu. Enggak lihat. Masa ya, di mana ya? Saya ingat banget ada uang saya di situ. Oh, mungkin, kan akhirnya jadi bohong lagi kamu. Mungkin yang nyuci bukan saya. Mungkin, waduh banyak sekali kebohongan-kebohongan. Lebih baik jujur aja. Jujur aja. Teman-teman sekalian, jangan ada kebohongan, pastikan ucapanmu ada manfaatnya. Kemudian yang ketiganya, tidak menyakiti siapapun. Gitu. Sehingga suami kalau di rumah, ia merasa yakin sama istrinya. Saya nggak akan dibohongin istri saya nggak akan disakitin istri saya bicaranya bagus, istri saya selalu kata-katanya indah. Suami setiap kali susah di luar sana dalam pekerjaannya, yang terbayang istrinya dan dia merasakan kedamaian, pengen cepet-cepet pulang. Kan enak begitu.
Jangan sampai di saat suami lagi galau di luar rumah bingung, mau ke rumah juga tambah lebih panas lagi saya. Istri saya lihat saya udah kayak di adegan film horor. Masya Allah, Masya Allah. Jangan begitu ya. Ada satu teman saya, dia penasaran gitu, namanya di HP suaminya tuh ditulis apa. Jadi dia telepon ke HP suaminya, di deket HP suaminya. Kan nyala tuh, ada namanya di situ. Ketulis Israel. Masya Allah. Dia bilang sama suaminya, ya ampun bang, nama saya ditulis Israel. Kata suaminya, maksud saya Israel tuh kan kalau memanggil nggak bisa ditunda. Luar biasa ya. Ini jangan sampai nih suami kita punya bayangan terhadap istri malaikat Israel, malaikat mungkar nakir gitu kan. Insya Allah mudah-mudahan semuanya jadi istri yang salehah, amin. 3 hal tersebut teman-teman, jaga lisanmu sehingga semoga kita menjadi perempuan-perempuan yang pantas berada di dalam surga insya Allah, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, penyebab perempuan ada dalam neraka apa nih? Yang terakhir kan ada 2 tadi saya bilang, li'annahunna yakturnal la'nah. Yang pertama, perempuan tidak mampu menjaga lisannya, suka mencaci maki, suka menghina orang lain. Yang keduanya, li'annahunna yakfurnal asyirah. Perempuan susah berterima kasih kepada keluarganya. Susah berterima kasih kepada keluarganya. Kalau jadi anak susah terima kasih sama orang tuanya. Selalu aja membandingkan dirinya dengan anak orang lain. Enak ya kalau jadi anaknya dia. Enak ya kalau jadi dia. Ngelihat orang tuanya berasa kurang aja. Ini jangan sampai kita jadi kayak begitu. Karena orang tuamu tentu tidak sempurna, tapi biasanya orang tualah yang mampu menyayangi anaknya dengan sempurna. Kasih sayang orang tua sempurna teman-teman. Meskipun uang belanjanya tidak banyak, mungkin karena memang ekonominya tidak semudah yang kamu bayangkan. Akan tetapi cinta dan kasih sayangnya kepadamu pastilah orang tua sangat menyayangimu. Para istri, jangan sampai hatimu tidak mampu berterima kasih kepada suamimu. Berapapun yang suamimu bagi padamu, ucapkan alhamdulillah. Terima kasih. Apapun aja, berapapun yang suamimu kasih, dia ngasih banyak, makasih ya, alhamdulillah, mudah-mudahan rezeki kamu melimpah ruah, alhamdulillah. Saat suamimu memberi sedikit, alhamdulillah, nggak apa-apa yang ini sedikit, yang kemarin juga masih ada sisanya kok, alhamdulillah. Saat dia tidak memberi sekalipun, teman-teman saudariku sekalian, jangan sampai kayak perempuan-perempuan di luaran sana, ada uang abang sayang, tak ada uang abang ditendang. Jangan begitu, jangan begitu. Sebagai seorang muslimah, sebagai seorang mukminah, kamu seharusnya faham pemberi rizki cuma satu, namanya Allah. Pemberi rizki cuma satu, namanya Allah, teman-teman saudariku sekalian. Enggak lain, enggak bukan, Allah aja yang ngasih kepada kita rezeki. Kalau suamimu sedang tidak mampu memberikan kepadamu banyak, tetaplah meminta, bukan kepada suamimu tapi kepada Allah. Bahkan katakan kepada suamimu, bang,
Saya nggak apa-apa. Kalau abang nggak pernah ngasih kepada saya harta yang banyak, nggak apa-apa. Kalau kita nih bang di rumah makan itu aja nggak apa-apa. Kalau kita nih, saya nih abang nggak pernah belikan kepada saya baju yang bagus-bagus kayak yang dipakai teman-teman saya nggak apa-apa bang, saya tahan. Yang saya tidak tahan, apabila di hari akhirat nanti kita harus mempertanggungjawabkan harta haram yang masuk dalam rumah tangga kita. Saya tidak akan tahan jika nanti di hari akhirat kita harus terpisah-pisah. Sebagian dari kita di dalam neraka dan sebagian di antara kita masuk surga. Jadi abangku sayang, tolong pastikan jangan ada harta haram masuk ke dalam rumah kita. Gitu. Itu ahli surga seperti itu. Perempuan-perempuan ahli surga seperti itu, teman-teman saudaraku sekalian. Jangan menuntut suamimu. Pokoknya saya nggak peduli dari mana aja. Yang penting kamu bisa ngasih saya ini, ngasih saya itu. Masya Allah, Masya Allah. Ayo, hati yang mengerti berterima kasih. Hati yang mengerti berterima kasih atas pemberian yang diberikan oleh keluarganya. Kalau kamu mau nyari kurang, seberapapun banyaknya yang suamimu kasih pasti kurang terus. Saya sering sampaikan kepada teman-teman saya dimanapun, sebanyak apapun yang suamimu berikan gak akan cukup kalau untuk membiayai gaya hidup. Tapi sesedikit apapun yang suamimu berikan pasti akan cukup jika untuk membiayai hidupmu. Biar sedikit kayak gimana juga suami ngasih cukup kalau untuk membiayai hidup kita, buat makan, buat pakai baju, buat kita ada di tempat yang beratap, ya, mau itu rumah punya sendiri, mau kontrakan gitu, cukup pastinya. Akan tetapi sebanyak apapun teman-teman sekalian pasti akan kurang kalau yang kamu bicarakan adalah gaya hidupmu. Kalau yang kamu bicarakan gaya hidupmu, tas 250 juta aja ada kok. Kalau mau bicara gaya hidup, kan begitu. Masalahnya ada pada qanaah, kemampuan untuk terima dengan apa rizki yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Mudah-mudahan nih jadi perempuan-perempuan yang pandai berterima kasih, jadi perempuan-perempuan yang pandai bersyukur insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya punya cerita terakhir nih ya, cerita terakhir. Dulu ada seorang laki-laki wali min auliyaillah, tapi jomblo. Nah nih, dari tadi kan yang saya ceritain urusan suami istri ini bagiannya jomblo nih ya, yang belum nikah. Ada seorang wali min auliyaillah, seorang ulama, laki-laki, usianya sudah di atas 40 tahun, tapi dia belum nikah. Pernah beberapa kali hampir nikah tapi gagal gitu. Heran dia. Satu waktu dia doa sama Allah, ya Allah, kalau kiranya saya tidak diberi jodoh di dunia, sekurangnya kasih tahu saya siapa jodoh saya di akhirat. Doanya antik ini ya. Saya sih tidak sarankan adik-adik untuk doa kayak begini. Ya Allah, kalau nggak datang jodoh di dunia, jodoh di akhirat aja. Enggak lah, di dunia juga ya. Biar melaksanakan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman saya sekalian, subhanallah, karena dia memang orang soleh dan seorang wali min auliyaillah, seorang ulama juga, doanya diijabah. Malam harinya dia mimpi diberitahu calon istrimu di surga, Fulana bintu Fulan al-Fulani di daerah Fulani.
Kebetulannya laki-laki tersebut, waliullah ini, punya jadwal kajian, undangan menyampaikan tausiah di daerah tersebut. Biasa kan pengajian laki-laki kan malam hari. Habis selesai tausiah dia nanya kepada jamaah yang hadir di masjid itu. Dia bilang, ada yang kenal nggak Fulanah bintu Fulan al-Fulani? Tidak ada yang kenal ternyata. Misalnya di Banjar gitu ya, nggak ada yang kenal. Besoknya dia punya kajian di daerah yang lebih dalam lagi, di kampungnya. Saya nggak tahu kampungnya Banjar misalnya Palam ya. Teman-teman sekalian, jadi dia dakwah ke dalamnya kampung itu. Dia tanya abis selesai majelis, ada di sini yang kenal sama perempuan namanya Fulana bintu Fulan Fulan? Ada orang di belakang, dia bilang, saya kenal Pak Ustadz. Dia maju ke depan, boleh kasih tahu alamatnya. Tapi Pak Ustadz kenapa tanya dia? Memangnya kenapa kata Ustadznya? Dia adalah perempuan yang tidak bergaul di antara kami. Dia tinggal bersama kambing-kambingnya, menggembala kambing di atas lereng bukit. Oh iya, dikasih tahu alamatnya, dia bilang makasih, saya ada keperluan sama perempuan tersebut. Besok paginya dia pergi ke daerah kampung itu. Sampai dia pergi ke rumahnya perempuan tersebut. Benar teman-teman, itu si perempuan itu tidak bergaul dengan siapapun, dia hanya tinggal sendirian di satu gubuk yang di sekelilingnya ada kambing-kambingnya. Dia menggembalakan kambing. Yang dia heran, di depan rumahnya perempuan tersebut, kambingnya sedang peluk-pelukan, sayang-sayangan sama serigala. Padahal biasanya serigala menerkam kambing, kambing lari dari serigala. Tapi karena dia seorang waliullah, dia tahu, Masya Allah, ini rahmat Allah turun sangat besar sekali kepada perempuan ini, sampai membuat kambing sama serigala dituruni rahmatnya Allah, kasih sayang Allah, sampai yang mestinya musuhan jadi saling sayang. Dia pun kemudian ketok pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Fulana bintu Fulan al-Fulani. Yang di dalam nyaut, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya Fulan bin Fulan al-Fulani. Tahu siapa yang datang? Wih, ini wali ketemu waliyah nih. Kemudian perempuan tersebut menjawab, Rahmin inda babi, pergilah jauh-jauh dari pintuku, bukan di dunia tempat kita bertemu. Wah, luar biasa ya. Jadi ini perempuan kalau solehah nih bisa jadi waliyah nih, memang bukan main-main. Kata laki-laki tersebut, baik, saya akan pergi dari pintumu ini. Saya hanya ingin tahu amal ibadah apa yang diterima oleh Allah darimu, sehingga membuat rahmat turun begitu banyak terhadapmu, sampai membuat kambing sama serigala sayang-sayangan di depan pintumu itu. Kata perempuan tersebut, saya nggak tahu, tapi barangkali ada husailah, ada satu sifat kecil yang saya punya dalam diri saya. Apa itu? Dengerin nih. Saya kalau lagi panas tidak berharap dingin. Saya kalau lagi dingin tidak berharap panas. Saya kalau lagi sehat tidak berharap sakit. Kalau lagi sakit tidak berharap sehat. Saya kalau sedang kaya, sedang mampu, sedang punya rezeki, tidak berharap miskin. Saya kalau sedang miskin tidak berharap kaya. Dalam keadaan apapun Allah menempatkan saya tahu itu adalah hal terindah yang Allah berikan dalam kehidupan saya. Saya akan berterima kasih kepada Allah atas apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kata laki-laki ini, innaha laisat husailah, innaha khoslah kabirah la yu'tiha Allah illa lil ahbab. Itu bukanlah sifat kecil, itu adalah sifat besar yang tidak akan Allah berikan kecuali kepada hamba-hambanya yang tercinta.
Mudah-mudahan yang ada di sini hamba-hamba Allah yang tercinta, insya Allah mudah-mudahan yang di sini jadi perempuan-perempuan yang pandai berterima kasih atas apapun yang Allah berikan dalam kehidupannya. Kita syukuri ya, yang belum menikah disyukuri, insya Allah saatmu berbakti kepada orang tua, saatmu menyenangkan orang tua. Insya Allah yang sudah menikah syukuri aja, alhamdulillah, itu adalah hal terindah yang Allah berikan dalam kehidupanmu. Yang menikah punya anak syukuri, alhamdulillah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untukmu, kamu diberikan keturunan yang akan meneruskan amal ibadahmu. Yang belum punya anak syukuri, itu adalah karunia indah yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kehidupanmu, memberikan banyak kebebasan dalam kehidupanmu. Apapun saja Allah tempatkan kepadamu, syukurilah, sebab Allah Subhanahu wa taala senantiasa tahu apa yang terbaik bagi setiap hamba-hambanya. Dengan dua hal, kita jaga lisan sehingga tidak menyakiti hati orang, kita jaga hati sehingga selalu berterima kasih dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baik kepada semua hamba-hambanya Allah. Dengan dua hal tersebut, insya Allah kita menjadi orang-orang yang kuat imannya, kita menjadi orang-orang yang kuat takwanya, kita menjadi perempuan-perempuan yang menjadi tiang-tiang bagi keluarga kita, menjadi tiang-tiang bagi negara kita, menjadi calon-calon penghuni surganya. Ala hadhihi niyah bikuniyatin salihah jami'ah syamilah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah, bihurmatil Fatihah, barakatil Fatihah, taftah lana abwabal khair, tu'amilana mu'amalata ahlal khair, takfina min jamil fitan wal mihan bu'us wa dhair. Innaka wali kulli khair, mutafaddil bi kulli khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur, sihhatan fil jasad, wa sa'atan fil rizki, wa taubatan qablal maut, wa syahadatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut, wa afwan indal hisab, wa amanan minal adab, wa nasiban minal jannah, wa rizqna an-nadhar ila wajhikal karim. Allahumma afina min balaik, wa auzi'na syukra na'maik, wa adikna barda afik, wa halawata munajatik. Allahumma wa ma qadaita alaina min amrin fahfad alaina fihi al-aql wad din. Allahumma wa ma qadaita lana min amrin faj'al akibatahu rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dawahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.